Baik, terima kasih untuk Mbak Enti yang cantik, MC kita luar biasa ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah akhirnya kita bisa mungkin sementara kita akan mendengarkan para pakar ya di dunia pendidikan inklusi yang banyak menangani tentang anak-anak disabilitas, mahasiswa disabilitas, tentunya sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, tentu tetap semangat di masa pandemi, tapi tetap kita harus selalu semangat dan terus untuk mencari ilmu. Nah, hari ini pun kita akan mencari ilmu. Puji syukur kehadirat Allah SWT untuk nikmat sehatnya, nikmat kita diberikan semangat, nikmat diberikan rezeki dengan umur yang masih kita bisa lampaui hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, sahabat pengikut beliau dari dulu, saat ini hingga yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Bunda ingin menyapa dulu ya Bapak Ibu yang berada di sini ya. Mudah-mudahan mungkin kalau Bapak Rektor juga ada, untuk Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat atau mewakili, pada Ketua LP3 Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. Insinyur Gusti Rusmaya di MSI, Kepala Pusat P3I Ibu Dewi Ratih Rabisah MPD, Koordinator Prodi Pendidikan Khusus ULM Bapak Dr. Haji Utomo MPD, narasumber yang luar biasa. Selamat berjumpa kembali Pak, walaupun kita bertemu dalam platform Zoom ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus berbagi. Kepada yang pertama mungkin Bapak Dr. Arif Maktuhin MAG MAIS dari Pusat Layanan Difabel atau PSLD dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk nanti materi yang selanjutnya yaitu Bapak Slamet Tohari MA dari Indonesian Chairman ASEAN Australian Indonesian Disability Research and Advocacy. Juga kepada Bapak, Ibu, dosen, dan para undangan yang sudah berhadir hari ini, mudah-mudahan bisa menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita yang begitu luar biasa, yang tentunya pengalamannya, ilmunya selalu kita tunggu untuk kita bisa meningkatkan pemahaman kita bagaimana mungkin kalau di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat ya, seperti tadi disampaikan, sudah menerima begitu banyak mahasiswa disabilitas. Bagaimana kita bisa mendampingi mereka, membersamai mereka dalam pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Lambung Mangkurat. Tentunya tidak panjang lebar lagi ya, ini Bapak Ibu juga para tamu undangan yang sudah berhadir di sini ingin segera mendengarkan paparan materi dari narasumber kita yang pertama. Materi beliau adalah pendampingan mahasiswa difabel dalam setting pendidikan tinggi inklusif. Waktu yang akan diberikan untuk Bapak Dr. Arif Maktuhin MAG MAIS yaitu dari pukul 9.45 sampai 11.45. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dari pukul 11.45 sampai 12.45. Mungkin saya ingin menyapa dulu Pak Arif, sudah berhadir? Alhamdulillah sudah memantau. Alhamdulillah. Iya Pak, salam sehat selalu ya Pak ya. Kita meningkatkan imun dan iman tentunya ya di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak di waktu Bapak yang mungkin tentunya banyak kegiatan ya, sibuk selalu dengan mahasiswa, mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain. Bapak masih menyempatkan waktu untuk membantu kami di sini dalam kegiatan workshop penanganan mahasiswa disabilitas bagi dosen-dosen ya. Tentunya mudah-mudahan Bapak masih ingat, Bapak Ibu, saya Murnianti Ismail mohon izin untuk memoderatori kegiatan hari ini. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu. Iya, baik Bapak, waktu Bapak sudah saya bacakan tadi, mudah-mudahan Bapak bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan nanti ada sesi kita untuk diskusi, untuk bisa menambah pengalaman bagi kami para dosen di sini. Silakan Bapak, bisa dimulai kegiatan pemberian materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya sudah bisa didengarkan? Sudah terdengar.
Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, saya merasa terhormat sekali pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Cukup lama kami bersama-sama dengan teman-teman di UIN Sunan Kalijaga mendampingi mahasiswa difabel, dan semoga apa yang kami lakukan selama ini nanti mungkin bisa kami bagikan. Saya tahu juga bahwa teman-teman di Banjarmasin juga sudah melakukan banyak hal. Pak Utomo, Mbak Eni, ini saya lihat ada Mbak Eni juga, tentu sudah 2 tahun 3 tahun ini sudah, saya nggak tahu kabarnya ini karena pandemi ya, saya sudah lama sekali juga nggak kontak. Terakhir juga sepertinya tahun lalu saya juga hadir, tapi Zoom juga sudah tahun lalu itu ya. Pada Bapak Kepala LP3 ULM, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi juga di kesempatan pagi hari ini. Pak Gusti, saya juga belum sempat sowan ini Pak Gusti. Terus kemudian para teman-teman dosen, ya, saya seperti teman-teman dosen sekalian, mungkin kalau Bapak Ibu melihat di latar belakang pendidikan, saya tidak punya latar belakang yang mewah seperti Pak Utomo ya. Saya tidak punya latar belakang pendidikan terkait dengan difabel sebenarnya. Jadi mungkin ini saya sampaikan untuk menjadi semacam model saja, bahwa untuk berurusan dengan teman-teman mahasiswa difabel, kita tidak selalu dan tidak harus dari pendidikan khusus difabilitas begitu ya. Saya akan membagikan layar saya. Sebentar, di mana ini? Ya, sebentar ya. Saya sudah menyiapkan presentasinya, semoga nanti bisa dibagikan. Ya, ini hanya panduan saja Bapak Ibu sekalian. Saya juga tadi malam mengirimkan kepada moderator atau kepada panitia buku panduan yang kami susun pada tahun 2019. Itu adalah buku panduan yang memang sudah kita rencanakan membuat sudah cukup lama, dan kemudian baru terwujud tahun 2019 itu, yang isinya adalah semacam SOP, standar operasional prosedur begitu, tetapi lebih fleksibel ya, daripada tidak sekaku SOP juga, tetapi itu adalah pedoman yang digunakan di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga dalam mendampingi atau melayani teman-teman difabel, mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga. Nanti mungkin bisa di-share kalau misalnya diperlukan. Tadi malam sudah saya kirimkan, sudah bisa di-share ke teman-teman sekalian, sehingga apa yang saya sampaikan di dalam PowerPoint ini bisa diwujudkan, di-compare, dibandingkan dengan yang di sana yang lebih detail gitu ya, jadi yang akan saya sampaikan. Nah, yang saya sampaikan memang pada hari ini melihatnya dari sudut yang nanti agak sedikit berbeda dari buku panduan itu, tetapi mungkin pesan yang akan disampaikan sama. Nah, yang pertama, saya mohon maaf kalau saya menyampaikan khutbah. Dasar orang UIN ya, tukang khutbah. Jadi ini kalau disebut disebut khutbah begitu karena memang sebenarnya yang disampaikan atau yang poin yang saya ingin sampaikan di poin-poin ini adalah sesuatu yang dalam beberapa hal itu terlalu ideal sebenarnya. Apa ya di dalam kehidupan nyata kita bisa melakukan ini gitu ya. Apakah ya dalam kehidupan nyata kita mungkin melakukan ini. Nah, tapi kan khutbah itu selalu begitu ya. Kita itu dikhutbahi setiap Jumat untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya.
apakah bisa kita itu jadi orang yang bertakwa sebenarnya kan? Ya, jadi tapi ya tetap saja dinasihatkan setiap Jumat karena disitulah sebenarnya pandu kita, mercusuar kita dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin tidak realistis, mungkin terdengar utopis, mungkin terdengar tidak mungkin gitu ya, mustahil gitu ya, tetapi ya harus diajarkan, diingat-ingat dan menjadi panduan kita. Nah, yang pertama adalah dasar dari pendidikan inklusif itu adalah keyakinan bahwa semua orang tanpa kecuali itu berhak atas pendidikan. No one left behind. Tidak boleh ada satu orang pun warga negara Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan. Jadi prinsipnya itu adalah pendidikan sebagai hak dasar ya, hak asasi. Itu bukan hak privilege, bukan hak yang kita peroleh kalau kita melaksanakan kewajiban. Nah, jadi ini kadang kan kita itu, ya kamu dapat hak kalau melaksanakan kewajiban, tetapi kalau pendidikan itu enggak. Hak asasi itu kita dijamin sejak lahir, gitu ya, tanpa harus melaksanakan kewajiban, gitu ya. Hak untuk hidup, ya itu enggak boleh kita disyarat dulu. Kamu mendapatkan hak hidup kalau enggak pakai kalau ya. Orang semuanya harus mendapatkan hak untuk hidup. Pendidikan kita tempatkan di level itu, bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali, tanpa syarat. Nah, kalau kita yakin itu, maka apa yang kita lakukan kemudian adalah pada poin kedua itu. Jadi kita akhirnya pada poin bahwa alih-alih mengharapkan peserta didik yang seragam standar, maka pendidikan perlu merangkul yang berbeda, yang tertinggal, yang terabaikan. Nah, karena yang harus belajar itu semua orang, maka ya semua orang, namanya semua orang, itu dengan segala keragamannya, dengan segala jenis kebutuhannya, dengan segala jenis, kalau teman-teman di jurusan PLB, kebutuhan khususnya gitu ya. Nah, jadi karena orang itu beragam, kemudian manusia itu juga beragam, maka pendidikan itu harus didesain untuk merangkul keragaman itu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi seperti di gambar itu nanti ya, kita semua oleh sebab itu harus memainkan peran. Sekecil apapun itu ya, kita bisa berperan gitu ya dalam proses menciptakan pendidikan yang inklusif, yang merangkul semua orang itu. Jadi seperti dalam gambar itu, nomor 1 itu dia yang mengulurkan tangannya langsung. Jadi mungkin kalau di universitas dia adalah PLD-nya, langsung mengulurkan tangannya kepada teman-teman difabel. Di belakang itu ada support dari teman-teman dosen, ya, dari teman-teman dosen, dari teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak langsung berurusan setiap hari, tetapi membantu pelaksanaannya. Walaupun kalau saya melihat ya dosen itu setiap hari juga harus turun tangan juga ya. Mungkin pada saat tertentu dosen juga pada posisi harus merangkul langsung ya. Pada jam dia mengajar, pada jam dia punya mahasiswa difabel di kelasnya gitu ya. Jadi dia harus merangkul seperti di gambar itu langsung. Nah, jadi reach out ya. Jadi dalam pendidikan inklusif itu memang ya kita harus merangkul. Nah, juga mungkin kalau kita pada posisi yang lain mungkin ya paling tidak kita itu tidak meninggalkan. Ya walaupun nggak ngapa-ngapain ya, itu yang orang paling sini ini. Ini tidak ngapa-ngapain ini kelihatannya, tidak ulur tangan langsung, tidak membantu, tetapi paling tidak itu ngasih motivasi ya. Nonton gitu ya, enggak pergi sendiri gitu ya, tidak meninggalkan. Karena prinsipnya tadi no one left behind. Jadi tidak boleh berjalan sendirian, mengabaikan teman-teman yang sedang dalam proses merangkul teman-teman difabel itu. Jadi dalam pendidikan inklusif itu memang ya kalau dilihat dari segi apa ya, dilihat dari segi filosofi progres ya. Orang modern itu pengennya kan progres, cepat maju ya, lomba gitu kan. Survival of the fittest. Jadi orang yang paling jos, yang paling hebat itu ya boleh saja meninggalkan yang lain. Dan sistem pendidikan kita umumnya begitu. Sejak dari kita pendidikan dasar dulu waktu kita masih di SD, SMP,
Kita diajari untuk menjadi yang terbaik di kelas. Bukan yang paling peduli dengan teman, tidak. Nggak ada ranking yang diberikan oleh guru kita waktu SD. Ranking 1 dalam hal membantu temannya, nggak ada. Kalau kita diberi julukan ranking 1 itu ya kita paling bisa meninggalkan yang lain. Wah, kita juara 1 itu artinya kita bisa meninggalkan yang lain. Nah, orang yang meninggalkan orang lain itu diberi apresiasi. Nah, itu ironinya ya, bukan ironi ya. Memang cara pendidikan kita selama ini seperti itu, dan itu yang menjadi problem kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif. Karena pendidikan inklusif itu pasti lambat. Jadi kalau berharap cepat susah, ya, pasti lambat. Karena apa? Ya karena merangkul yang tertinggal. Ya, seperti dalam foto itu, kalau pendidikan umum mungkin ya cepet-cepetan gitu kan, cepet-cepetan nyampe, cepet-cepetan yang terbaik, cepet-cepetan yang paling pintar gitu. Nah, tapi di dalam proses ini kita tidak. Harus ada waktu untuk berhenti, kemudian memperhatikan yang tertinggal, dia butuh apa, kita ulurkan tangan kita. Nah, semoga filosofi ini yang mendasari kita, baik di universitas, di level pengambil kebijakan nanti, terus kemudian di level dosen yang nanti akan bertemu langsung dengan mahasiswa di kelas, dan di pusat layanan difabel yang akan memperjuangkan mengawal ya teman-teman hak-hak difabel itu seperti apa. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian khutbahnya. Karena tanpa khutbah ini ya susah, nanti yang ada adalah keluh kesah. Tapi kalau ada khutbah ini, saya harap kita bersama-sama punya misi untuk bisa mewujudkan pendidikan inklusif itu. Dan seperti yang saya sampaikan, jika ini filosofi yang kita pakai, maka sesungguhnya masing-masing dari kita bahkan adalah ahli dalam pendidikan inklusif itu. Masing-masing dari kita loh ya, itu adalah ahlinya. Jadi kalau misalnya di kami, misalnya di UIN Sunan Kalijaga, saya pendidikan saya atau yang saya ajar selama ini adalah hukum Islam, fikih. Lalu ada teman dari matematika, pendidikan matematika nanya ke saya, Pak, gimana cara mengajar matematika kepada teman-teman mahasiswa tuli? Ya saya tidak tahu. Yang paling tahu ya Bapak Ibu, bagaimana cara mengajar matematika, gitu kan? Nah, kebetulan saja yang diajar adalah tuli, gitu. Jadi masing-masing orang akan menjadi ahli di bidangnya kalau dia punya semangat untuk merangkul. Bagaimana ilmu saya itu bisa saya ajarkan ke mereka. Ya, kalau pusat layanan difabel kan isinya orang-orang seperti saya ini kan tidak bukan, kalau di Yogyakarta itu bukan Raden Mas ngabei ya. Kita tidak ngabei ya, tidak semuanya bisa gitu ya. Jadi ya kita hanya bisa pada bidang yang kita bisa. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian yang ingin saya tekankan, dan semoga ini yang selalu kita ingat-ingat kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif. Nah, saya pagi ini akan berusaha melihat saya masih pagi ya Bapak Ibu, belum siang ya. Kita masih, mataharinya masih terlambat 1 jam. Ya, gara-gara jam yang berbeda itu saya pernah ketinggalan pesawat ya di Banjarmasin itu. Pak Utomo udah kebingungan melihat jamnya ini. Wah, ini pesawatnya udah mau berangkat ini. Saya lihat jam saya masih 1 jam. Wah, saya nyantai saja Pak gitu kan ya. Ternyata sampai bandara itu betul pesawatnya sudah berangkat. Karena jam saya waktu Indonesia Barat tidak saya ubah. Iya. Ya. Di sini waktu Indonesia Tengah ya, Pak Bu, ya. Jadi saya pernah punya pengalaman buruk gara-gara jam tangan saya tidak saya ubah. Pak Utomo yang ngurusi saya sudah panik, saya santai-santai saja gitu ya. Hari itu hari Jumat. Kebetulan jalanan ramai karena orang pulang lebih awal, begitu agak macet. Pak Utomo kelihatan panik, saya santai saja loh, masih saya 1 jam gitu ya. Ternyata sampai bandara saya ketinggalan pesawat. Ya, oke. Jadi yang akan saya sampaikan pagi ini ada 3 paling tidak ya, dari 3 pihak yang saya lihat bisa bergandengan tangan untuk membantu teman-teman difabel itu. Nah, itu kalau dilihat di buku pedoman, agak lebih detail di buku pedoman yang warnanya orange yang saya bagikan itu PDF-nya, itu agak detail. Nah, kita akan melihat apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh universitas, dosen, dan sesama mahasiswa.
masing-masing punya peran dan masing-masing bisa memberikan kontribusi yang saya sampaikan berikut ini mungkin contoh-contohnya saja ya. Nanti lebih detailnya saya yakin teman-teman di yang jatuh teman-teman di LP3 dan di ULD-nya ULM itu bisa dan sudah pernah melakukan apa yang saya sampaikan ini. Sebagian saya tahu sudah pernah dilakukan dan terus dilakukan oleh teman-teman di sana. Nah, di tingkat universitas terutama yang dimainkan perannya itu oleh universitas, oleh pusat pelayanan difabel itu adalah peran-peran sebelum di universitas, ketika di universitas, dan sesudah lulus dari universitas. Jadi perannya itu bisa kalau kita bagi bisa menjadi 3 waktu ini. Nah, yang pertama sebelum di universitas, kami membuka layanan konsultasi karena biasanya memang calon mahasiswa difabel itu kadang tidak tahu ya pilihan studinya. Sama seperti mahasiswa lain juga sering tidak tahu apa yang diminati, tetapi juga tidak tahu harus mendaftar kemana begitu. Maka kemudian kami memberikan bantuan konsultasi. Nah, yang kedua, konsultasinya diberikan kepada orang tuanya karena kadang hambatan terbesar dari teman-teman difabel untuk kuliah itu justru datang dari orang tuanya. Tidak tega kalau anaknya yang difabel itu pergi dari rumah, tidak tega, tidak yakin apakah mereka bisa mandiri dan seterusnya. Maka kami biasanya mengadakan roadshow ke SMA-SMA di Yogyakarta, di SLB untuk memastikan bahwa orang tua itu tahu bahwa universitas kami menerima mahasiswa difabel. Dalam proses seperti itu sering kita ketemu dengan orang tua yang baru tahu, terus kemudian wah terharu sekali, nangis-nangis gitu, ternyata anak saya nanti bisa kuliah gitu ya. Kemarin sudah putus asa kita apakah bisa kuliah karena untuk sekolah di SLB saja berat misalnya begitu ya. Jadi kita perlu memang reach out, keluar untuk memberitahu dan mengabari para orang tua. Dan itu peran universitas sangat sangat besar karena memang banyak orang yang tidak tahu kalau ada kesempatan seperti itu ya. Apalagi kalau di sini universitasnya besar, supportnya besar, eman-eman sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Lambung Mangkurat kalau nanti tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Misalnya lagi peran yang bisa diberikan sebelum anak menjadi mahasiswa adalah admisi jalur khusus. Saya tidak tahu apakah kemarin sepertinya sudah punya juga ya Pak, di Pak Utomo mungkin sudah punya ya Pak ya, admisi jalur khusus difabel di sini. Ada Pak Utomo nggak ini? Ya. Jadi di UIN Sunan Kalijaga kami punya admisi jalur khusus difabel. Mereka tidak mengikuti tes seperti mahasiswa lain, mereka memiliki jalur khusus. Di UIN Sunan Kalijaga itu kita punya kuota 15 mahasiswa per tahun. Nah, tetapi juga kuota itu kita langgar sendiri ya. Kita berkali-kali melanggar kuota. Melanggar kuota itu ya karena memang kadang gimana ya, pendaftarnya itu selalu banyak. Misalnya tahun ini tahun 2021 pendaftar kita sampai 29. Nah, sementara kuotanya cuman 15. Nah, sementara pas waktu kita tes, kita wawancara dengan orang tua, umumnya tadi kita akan ketemu dengan orang tua yang nangis-nangis gitu ya. Kenapa anak saya nanti nggak diterima gimana? Jadi ini sudah harapan satu-satunya untuk bisa kuliah. Nah, akhirnya tes yang kita lakukan untuk memastikan saja bahwa anak ini nanti betul-betul siap dan punya kesempatan untuk kuliah, sehingga walaupun kuotanya 15 sudah biasa bagi kita itu menambah sampai lebih dari 15. Kadang kita terima sampai 25, kadang 20 gitu ya, tergantung dari kondisi calon mahasiswa difabelnya. Nah, ketika di universitas, pendampingan yang bisa diberikan kepada teman-teman difabel oleh universitas itu bisa mulai dari kalau untuk teman-teman tunanetra ada namanya orientasi mobilitas, waktu ospek kemudian ada pendampingan. Kalau di UIN Sunan Kalijaga pendampingan itu mulai dari
dari pendaftaran ya, karena mungkin mereka membutuhkan bantuan untuk registrasi daftar ulang, lalu kemudian mengikuti proses sosialisasi pembelajaran di sini. Lalu kemudian ketika anak-anak itu sudah mulai kuliah, nah UIN Sunan Kalijaga melalui Pusat Layanan Difabel itu menyediakan relawan untuk mendampingi teman-teman, khususnya yang mahasiswa tuli ya. Kemudian kita juga memberikan beasiswa. Kebetulan kami itu punya tidak besar sebenarnya, tapi ya lumayan banyak gitu ya, beasiswa dari Yayasan Astra untuk mahasiswa difabel. Jadi ada beberapa fasilitas yang kita berikan atau pendampingan yang kita berikan ketika teman-teman difabel itu berada di universitas. Lalu setelah mereka lulus, kita juga masih berusaha untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk job training, untuk pelatihan semacam membuat CV, membuat lamaran, kemudian mencarikan jaringan untuk bisa magang seperti itu setelah lulus dari universitas. Nah, ini beberapa gambaran saja Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada hal-hal lain yang ditanyakan, ada banyak sekali daftarnya itu, nanti bisa dilihat di buku Orange itu juga. Lalu dosen. Nah, ini dosen itu apa yang bisa dilakukan? Kami mengupayakan pertama-tama kalau dari universitas adalah memberikan pelatihan kepada para dosen ya. Nanti saya akan cerita kemudian. Tetapi teman-teman dosen sendiri itu memang harus terus-menerus diberikan penyadaran bahwa gitu ya. Seperti khutbah saya yang di awal tadi, bahwa nilai-nilai pendidikan inklusif itu memang tidak bisa taken for granted ya, tidak bisa begitu saja terus tiba-tiba orang sadar, memang tidak bisa ya, harus ada terus-menerus kesadaran untuk berpihak bahwa pendidikan adalah hak asasi teman-teman difabel. Nah, kemudian peduli bahwa ada difabel di kelasnya. Kalau di perguruan tinggi barat kan itu sudah otomatis ya, karena memang ada semacam prosedur standar bahwa ketika dosen memulai kuliah misalnya, ia memastikan bahwa apapun kebutuhan khusus mahasiswanya itu bisa dipenuhi. Saya biasanya kalau di sini mengelola kelas saya itu dengan cara kalau pas kontrak, nah karena sekarang juga kuliahnya online, kontrak belajar itu dulu kalau waktu masih offline kan diwakili oleh salah satu mahasiswa, kemudian tanda tangan begitu ada kontrak belajar. Nah sekarang saya malah justru ketika online ini saya buat Google Form gitu, yang di Google Form itu setiap mahasiswa di awal kuliah seperti minggu kemarin itu mencantumkan kebutuhannya apa. Karena begini Bapak Ibu, yang dinamakan difabel itu tidak selalu mereka yang sudah diketahui difabel oleh Pusat Layanan Difabel. Jadi yang dinamakan difabel itu tidak selalu mereka yang sudah dinyatakan difabel oleh Pusat Layanan Difabel gitu. Ada banyak di luar sana itu anak-anak yang mempunyai disabilitas ringan, terutama yang disabilitas mental itu, yang kita perlu menjangkau, mengenali dan mengidentifikasi langsung di kelas. Ya, saya kira dari dulu juga kita mengetahui hal semacam itu ya. Dulu istilahnya agak negatif gitu ya. Kita menggunakan istilah misalnya siswa yang bodoh misalnya di kelas gitu ya. Padahal kalau dari sudut pandang pendidikan inklusif tidak ada orang bodoh gitu ya. Yang ada adalah orang lambat belajar yang perlu dirangkul untuk bisa belajar. Jadi tidak ada orang bodoh di kelas itu. Yang ada adalah kita tidak peduli kepada kebutuhan khususnya, sehingga dia tidak bisa mengikuti irama pembelajaran yang kita setting gitu. Nah karena itu untuk mengetahui kebutuhan ini, kita mendorong di awal-awal kuliah itu agar mahasiswa mengisi formulir yang di situ menyebutkan. Nah, misalnya di semester ini saya mengajar di sebuah kelas, dua kelas itu total ada 60 mahasiswa. Ketika saya minta mengisi itu, ada 5 mahasiswa yang kurang lebih mengatakan ada tanda-tanda ini. Sebenarnya mereka memiliki itu. Anaknya itu misalnya jangan menulis dengan jujur bahwa mohon maaf Pak, saya ini susah sekali memahami sesuatu. Saya butuh dijelaskan 2-3 kali untuk memahami sesuatu gitu.
Dia menulis menyampaikan itu. Nah, anak ini tidak teridentifikasi sebagai difabel karena Pusat Layanan Difabel atau PLD tidak pernah sampai hari ini tidak mengirimkan surat ke saya bahwa ada mahasiswa difabel di kelas saya gitu. Jadi tidak teridentifikasi oleh Pusat Layanan Difabel, tetapi kita menemukan di kelas dari pengakuan itu. Nah, kita dorong untuk mengaku Bapak Ibu ya. Mungkin tidak semua orang mau mengaku, tapi kalau dengan cara yang rahasia begitu, personal, mungkin mereka mau mengaku. Dan saya menemukan 5 dari 60 itu yang mungkin punya kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus itu misalnya kita beri kesempatan anak itu waktu yang lebih panjang dari deadline normalnya. Misalnya teman-temannya diberi waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas membuat review buku misalnya atau membuat makalah. Nah, anak ini kalau besok telat, nah kita sudah tahu sejak dari minggu pertama ini bahwa anak ini calonnya telat ini. Sehingga kita tidak menghukumnya gitu. Sebaliknya kita mencoba membantu anak itu agar ia bisa menyelesaikan tugasnya seperti teman-temannya. Jadi kita tidak menghukum keterlambatan, tetapi malah memberi reward, support ya, bahwa dia kita pastikan untuk seperti yang lain bisa menyelesaikan tugas gitu. Nah, hal semacam ini yang sederhana sebenarnya, tapi mungkin bisa kita lakukan tanpa harus kita menjadi ahli difabel gitu. Jadi yang penting peduli kehadiran difabel di kelas. Nah, yang ketiga, terbuka terhadap alternatif, berpikir out of the box katanya itu ya. The box ya, out of the box. Saya itu orang Jawa, kalau medok sekali itu the box itu pohon pisang gitu ya. Out of the box. Nah, the box itu pohon pisang. Jadi terbuka terhadap alternatif itu artinya oke lah, misalnya ya, kita punya pengalaman nih, teman-teman psikologi di UIN Sunan Kalijaga bahwa mereka punya laboratorium di lantai 3. Kebetulan ada mahasiswa pengguna kursi roda gitu, yang tidak selalu bisa ke laboratorium itu gitu. Ya jangan memaksakan, wah ini harus di laboratorium Pak. Ya tentu harus terbuka terhadap alternatif. Dulu mereka mengatakan, saya waktu itu mengatakan, mengapa tidak dilakukan saja misalnya waktu itu ya kita sudah mengusulkan agar ada semacam streaming gitu dari teman-temannya yang ada di lantai 3 di laboratorium itu, sementara anak itu cukup di lantai 1 menonton dari streaming. Itu zaman belum kita musim zoom-zooman ya, belum musim zoom-zooman itu. Dulu kita pernah mengusulkan itu. Tetapi jawabannya enggak bisa Pak, ini anak harus datang ke laboratorium. Nah, misalnya gitu. Nah, tapi kemudian sekarang terbukti bahwa selama 2 tahun ini bukan hanya difabel itu yang tidak bisa ke lantai 3 untuk datang ke laboratorium. Nah, semua orang ternyata bahkan ke kampus saja tidak bisa. Difabel semua kita ini sekarang gitu kan. Jadi kalau yang dulu katanya itu wajib ke laboratorium, sekarang kita ini ya terpaksa kan. Nah coba kalau dari dulu berpikirnya seperti itu. Oh ya dah, ini ada mahasiswa yang tidak bisa ke lantai 3. Apa alternatifnya? Gitu. Jadi kita berpikir di luar yang seharusnya memang. Tidak usah menunggu pandemi baru kemudian terpaksa Zoom gitu kan. Tidak usah menunggu pandemi baru kemudian kita bisa melaksanakan kuliah online gitu. Dulu-dulu ngapain? Gitu kan. Artinya dulu itu sebenarnya seandainya kita terbuka terhadap alternatif, terbuka terhadap cara yang berbeda, maka kemudian kita sebenarnya bisa saja membuat kelas kita menjadi lebih inklusif. Nanti saya yakin materi yang saya sebutkan di poin yang keempat itu mengubah, mengadaptasi, menyesuaikan materi pembelajaran, tugas, evaluasi dan lain-lain nanti akan dibicarakan secara lebih detail saya kira oleh Mas Ahmed, atau kalau misalnya nanti tidak detailkan ya ditanyakan saja langsung karena memang saya lihat dari jadwal topik yang akan disampaikan oleh Mas Amek adalah terkait dengan penyelenggaraan kelas yang inklusif. Kalau kami di Jogja secara singkat saja mungkin saya sebut kita punya namanya 9 adaptasi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh dosen itu ada 9, mulai dari mengubah atau mengadaptasi capaian pembelajaran, mengubah waktunya, mengubah evaluasinya, model pembelajarannya, supporting sistemnya, ujiannya,
Saya lupa, ini baru saya sebut 6, tapi kurang lebih 9 cara yang kita bisa mengubah kelas itu dengan tujuan untuk memastikan bahwa teman-teman difabel itu bisa terlibat di kelas kita, tidak terkucilkan gitu. Nah, kami sendiri juga terus-menerus Bapak Ibu melakukan upaya untuk mencari cara ini gitu. Misalnya di foto itu KKN. Gimana sih sebenarnya KKN itu agar inklusif terhadap difabel? Ya, kita duduk bareng-bareng, ada mahasiswa difabelnya, ada alumni yang difabelnya yang pernah KKN, sehingga mereka bisa sharing pengalaman dan ide bagaimana KKN yang inklusif itu bisa diwujudkan. Karena memang ya pengetahuan kita terbatas sebenarnya, tanpa pengalaman langsung dari mereka yang pernah mengalami kita akan kesulitan. Baik, kemudian peran yang bisa dilakukan oleh PLD atau universitas bagi dosen ya, agar dosen bisa mencapai harapan-harapan tadi. Misalnya kita sering melaksanakan workshop latihan-pelatihan. Ini fotonya sebenarnya bukan dosen ini. Dosen tidak ada yang pakai seragam begitu. Ya, ini fotonya foto dulu kalau nggak salah ini teman-teman dari Dikpora ya, kalau di Yogyakarta Dikpora ya, dari Dinas Pendidikan yang waktu itu sharing pengalaman untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Yogyakarta. Nah, kita bisa melaksanakan training untuk para dosen ya. Setiap semester kami selalu mengundang teman-teman yang sedang mengajar untuk duduk bersama dalam FGD, kendala apa yang dialami ketika di kelas, terus kemudian kita memberikan upaya solusi-solusi yang ya saling berbagi solusinya. Kita juga membuka sebenarnya karena ada permintaan untuk pelatihan bahasa isyarat ya, walaupun teman-teman dosen itu ya minta-minta, tetapi kalau diselenggarakan yang datang ya sedikit gitu kan. Nah, ujung-ujungnya repot membagi waktu juga. Nah, terus kemudian kita mendorong untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan disabilitas di bidangnya, karena memang walaupun bidang keahliannya itu bukan difabel, tetapi kan mereka punya pengalaman yang terkait dengan keilmuannya. Bagaimana misalnya mengajar matematika untuk teman-teman mahasiswa tunanetra misalnya. Nah, teman-teman dari pendidikan matematika yang melaksanakan penelitian, bukan kami dari PLD yang memang tidak punya keahlian. Nah, ini sekedar contoh saja Bapak Ibu yang bisa dilakukan oleh universitas. Nah, yang terakhir dan perannya sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di UIN Sunan Kalijaga selama ini adalah peran relawan. Nah, saya lihat di ULM juga punya relawan yang bagus. Pas tahun terakhir saya ke sana tahun 2017 ya, atau 2018. Saya banyak ngobrol dengan teman-teman relawan waktu itu, keterlibatan mereka juga sangat aktif. Nah, dan memang sangat diperlukan. Kalau di UIN Sunan Kalijaga kita bisa mengatakan bahwa tanpa relawan ya pusat layanan difabel itu ya tidak ada apa-apanya gitu ya. Kita punya mahasiswa difabel yang per tahunnya itu totalnya mencapai hampir 100 orang. Nah, bagaimana kita bisa melayani 100 orang itu kalau hanya mengandalkan tenaga pegawai ya? Sepertinya tidak mungkin, apalagi SDM kami di UIN juga tidak banyak gitu ya. Nah, maka setiap tahun kita melakukan rekrutmen relawan-relawan ini untuk terus membantu layanan yang ada di pusat layanan difabel. Mereka bisa aktif di berbagai tempat, dan kami biasanya kalau di PLD itu menjanjikan dan memberikan mereka apresiasi, misalnya berupa sekarang kalau ada namanya apa ya, saya lupa ya, untuk yang di luar ijazah itu apa namanya, saya lupa ya, kredit yang saya lupa namanya, tapi semacam sertifikat bahwa anak punya jam pendampingan sekian jam, terus kemudian punya pengalaman bahasa isyarat, sehingga mereka punya banyak sertifikat yang bisa digunakan untuk pendukung ijazah. Mungkin apa Pak, mungkin surat apa Bu namanya, surat keterangan pendamping ijazah bahwa mereka punya pengalaman pendamping ijazah yang kasih mereka SKP gitu kan. Jadi betul, berupa pengalaman mendampingi beliau selama 1000 jam misalnya gitu, punya kemampuan bahasa isyarat tingkat
lanjut misalnya, sehingga sertifikat-sertifikat itu bisa bermanfaat bagi mereka ketika lulus. Jadi tidak hanya memang materi yang bisa diberikan sebenarnya, tapi lebih kepada pengalaman dan penghargaan yang sifatnya skill dan pengalaman yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Nah, itu yang menjadi denyut nadinya untuk bisa mendampingi difabel adalah bagaimana kita merangkul sebanyak mungkin relawan ini agar bisa aktif dan giat di pusat layanan difabel. Nah, berdasarkan pengalaman kami selama ini, 3 pihak tadi itu memang masih memerlukan terus-menerus kegiatan sosialisasi. Tidak ada hentinya yang namanya sosialisasi itu. Jadi kita akan terus-menerus memberikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita punya monthly capability, yang itu adalah diskusi bulanan. Terus kemudian kita juga ada semacam peringatan hari-hari difabel pakai semacam long march gitu ya. Demonstrasi, tapi demonstrasi damai, mengingatkan bahwa ini adalah hari tuli internasional, hari ini hari bahasa isyarat dan seterusnya kepada teman-teman komunitas di UIN Sunan Kalijaga, baik dosen maupun pejabat-pejabatnya. Biasanya kita datang ke kantor-kantor dekan untuk membawa brosur, membawa bunga ketika pas tanggal 3 Desember itu. Nah, jadi ini sosialisasi yang terus-menerus. Lalu berdasarkan pengalaman kami di UIN Sunan Kalijaga, sebenarnya hambatan beratnya memang kalau kita menyelenggarakan pendidikan inklusi itu adalah inputnya nomor 1 itu. Cari mahasiswa, calon mahasiswa yang siap kuliah itu yang agak berat. Kenapa? Karena kebanyakan difabel itu kan dikirim oleh orang tuanya dan oleh sistem pendidikan kita untuk sekolahnya di SLB gitu. Nah, SLB itu umumnya tidak memberikan pengetahuan, level pengetahuan yang cukup gitu ya untuk bisa kuliah gitu. Itu salah satu kendalanya yang kita tidak tahu bagaimana nanti solusinya ya. Kalau kami mungkin membayangkan ya diperbanyak sekolah SMA inklusifnya, sehingga dari anak-anak yang umumnya dari sekolah SMA yang inklusif itu lebih siap kuliah daripada yang dari SLB. Yang kedua, relawannya tidak profesional. Namanya relawan memang tidak profesional dan itu akan terus menerus gitu ya. Satu sisi kita butuh darah segar terus menerus, tapi kalau sudah ahli 3 tahun mereka menjadi relawan terus lulus gitu kan. Jadi siklusnya akan selalu seperti itu. Nah, layanan yang berkualitas ini termasuk bagi kami sendiri adalah bagaimana kami di PLD itu menyediakan SDM full time yang ahli di bidangnya. Misalnya kalau kita bicara tentang layanan konsultasi misalnya, kita belum punya ahli nih dalam hal psikologi difabel yang bisa mengidentifikasi kalau anak punya masalah misalnya seperti itu. Ya, kami masih punya ruang yang besar. Nah, tetapi kami juga melihat sisi positifnya bahwa di UIN itu walaupun kami universitas yang tidak anggarannya tidak sebesar universitas negeri di bawah Kemendiknas ya, uang itu sebenarnya tidak pernah jadi masalah. Jadi lebih banyaknya itu di SDM. Anggarannya nggak besar nggak apa-apa, tetapi SDM-nya sebenarnya yang lebih lebih butuh perhatian. Nah, yang kedua adalah dukungan legal di tingkat nasional dan lokal. Harusnya peraturan-peraturan undang-undang, kemudian kebijakan menteri itu bisa mendorong agar lebih terwujud pendidikan inklusif. Cuman ya memang masalahnya ya kita selama ini mengatakan namanya aturan itu hanya untuk dilanggar gitu ya. Jadi ya pemerintah punya kebijakannya, tetapi dalam pelaksanaannya kita masih kurang gitu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharing. Semoga ini bisa memicu sharing yang lebih lanjut. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ini saya lihat Mas Amek sekarang sudah gabung. Selamat pagi Pak Amek. Survival COVID. Sudah ada Kak. Iya, Mas Amek sudah ada ya. Monggo Bu, saya kembalikan waktunya kepada Bu Murni. Iya. Baik, terima kasih, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Arif Mahfudin.
luar biasa ya pengalaman beliau, bagaimana di Winsuka, Sunan Kalijaga, Yogyakarta sudah menjalankan banyak hal untuk memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi kepada mahasiswa berkebutuhan khusus. Mungkin kalau boleh saya sedikit menyimak dari yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, tadi ada khutbah ya Pak, kami orang-orang UIN biasanya nggak apa-apa Pak, justru kami perlu terus dapat khutbah ya. Tentunya di Al-Quran kita juga banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang bagaimana saudara-saudara kita, anak kita yang difabel. Ada mungkin kurang lebih 38 ayat yang mungkin antara lain ada di surat At-Tin dan Abasah ya. Bahwa Allah juga menciptakan kita sebenarnya sangat sempurna, dan juga bagaimana kita di situ ada membahas juga di Abasa tentang difabel tunanetra. Di Winsuka sendiri tadi saya mendengar dari paparan Bapak banyak sekali ya, dari mulai peran universitas, bagaimana mahasiswa itu sebelum masuk di perguruan tinggi, setelah di perguruan tinggi, dan juga bagaimana mereka setelah lulus dari perguruan tinggi tentunya diberikan pendampingan penuh dari universitas. Selanjutnya juga saya mendengar tadi bagaimana dosen-dosen juga berusaha untuk mengadaptasi pembelajaran ya, untuk dapat memberikan kesempatan yang sama, dan mudah-mudahan mahasiswa berkebutuhan khusus kita ini tidak merasa didiskriminasi dan merasa terlayani, merasa diterima di dalam kelas dan tidak terkucilkan. Tentunya dengan tadi memberikan training para dosen, karena mungkin mahasiswa yang masuk tidak hanya di pendidikan khusus saja atau PLB, bisa saja di jurusan atau prodi-prodi lain. Selanjutnya juga peran dari mahasiswa, mungkin teman sebaya yang juga begitu luar biasa. Mungkin Pak Arif di sini juga kami nih, JBI kami adalah Seli, dia juga membantu ya, sangat banyak sekali membantu untuk bahasa isyarat di setiap kegiatan kami, dan juga teman-teman mereka yang memang tuli. Luar biasa, ini kami mendapatkan banyak pengalaman. Tentunya perlu sosialisasi, benar sekali Pak, pendidikan inklusi itu tidak mudah ya, toward inclusion itu memang tantangan buat kita semua. Bagaimana masyarakat melihat saudara-saudaranya yang difabel atau yang berkebutuhan khusus untuk bisa memandangnya secara sama, tapi tentu dengan kebutuhan yang berbeda. Di sini saya mohon izin, tadi di awal harapan saya ditampilkan CV Bapak, tapi rupanya tidak tertampilkan. Jadi mungkin mohon izin nih saya menampilkan dulu. Mungkin Bapak Ibu peserta workshop hari ini ya, mungkin ada yang belum mengetahui. Memang beberapa kali saya ketemu dengan Bapak, dulu juga mungkin di Golden Tulip saya mendampingi Bapak juga. Saya membaca CV Bapak luar biasa, panjang banget, Mas Amek juga sama ya. Nah ini mungkin ditampilkan saja, nanti bisa Bapak Ibu, para dosen dan para undangan untuk bisa melihat luar biasa sekali kiprah Bapak Arif ini, Dr. Arif ini, untuk bagaimana bisa mensosialisasikan, bisa menjalankan pendidikan inklusi, sesuai dengan tadi yang Bapak bilang, bagaimana pendidikan itu harusnya adalah bisa memberikan kesetaraan atau kesempatan yang sama untuk semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini tentunya ya, tidak dibeda-bedakan. Nah ini bagaimana beliau banyak sekali mengajar juga, lebih banyak ke fikih ya Pak ya. Iya Bu, sebagian naskahnya begitu, tapi juga mengajar disabilitas, karena kami juga punya prodi disabilitas. Betul, alhamdulillah ya. Jadi luar biasa. Tentunya ini Bapak bisa juga menselaraskan antara pendidikan agama dengan bagaimana memandang pendidikan inklusi ya Pak ya. Nah ini publikasi beliau juga luar biasa banyak ya. Boleh di ini. Bapak Ibu, para peserta workshop mungkin bisa dilihat banyak sekali juga karya-karya beliau yang sudah dimunculkan ya. Ini ada beliau juga sudah sampai kepada bagaimana COVID ramai ya Pak ya. Waktu itu kita penelitian paling tidak COVID. Nah ini juga mungkin kalau saya boleh sedikit
Yalah, bahwa COVID ini juga memberikan kita pembelajaran bahwa kita bisa menjadi disabilitas seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, akhirnya tidak bisa ke lab, tapi bukan karena kita tidak bisa naik, tapi memang karena kondisi kita tidak bisa datang ke kampus, ke lab, dan lain sebagainya. Tentu COVID ini menjadikan kita banyak pembelajaran, bagaimana belajar untuk tetap semangat, belajar mensyukuri apa yang sudah Allah berikan buat kita. Nah, ini karya-karya beliau, boleh kalau saya tidak salah nih ada 11 halaman ini CV beliau nih. Nah, ini mungkin sedikit yang ya dilewati aja nggak apa-apa. Iya, yang sudah diberikan oleh beliau, prosedingnya ada. Nah ini oke, terima kasih host. Nah ini mungkin supaya juga teman-teman, Bapak Ibu dosen, dan para undangan yang berhadir di ruang Zoom ini, jadi mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam kegiatan sehari-hari dan juga dalam mensosialisasikan pendidikan inklusi. Pak Arief masih semangat ya Pak ya, Bapak Ibu masih semangat ya. Tentunya kalau kita bicara tentang pendidikan inklusi, saya selalu sampaikan bahwa bicara tentang hati. Bagaimana hati ini mau menerima mereka, mau menghargai mereka, dan mau mendampingi mereka. Nah tentu ini bukan hal yang mudah. Tentu kita pejuang-pejuang pendidikan inklusi harus terus-menerus menebarkan ya berita bahwa pendidikan inklusif ini adalah pendidikan untuk semua. Baik, Pak Arief, kita masuk kepada sesi tanya jawab.